kegiatan yang tentang pendalaman keyakinan kelas. Jadi misalnya guru tugasnya itu kan ini, jadi kayak hak dan kewajiban sebenarnya, lebih ke hak dan kewajiban. Oleh murid tugasnya ini. Oke, jadi kesepakatan tugas, hak dan kewajiban bisa tercipta di dalam saat kegiatan pembuatan kesepakatan kelas. Kemudian dalam hal tadi hukuman dan segala macam itu, ternyata kadang memang hukuman paling efektif dilaksanakan karena memang mungkin langsung bisa terrealisasi atau bisa mendapatkan efek jerak memang langsung gitu. Jadi tapi ternyata dia termasuk identitas yang gagal. Jadi efeknya atau dampaknya akan lebih buruk dibandingkan dengan yang konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman itu dalam hal ini pasti akan mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan terhadap anak, baik secara psikis mungkin atau verbal atau mungkin bahkan ke fisik gitu ya. Terus pastinya hukuman itu membuat tidak nyaman bagi anak-anak. Biarpun kadang diam tapi bisa jadi ya kita nggak tahu, memiliki rasanya tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Kalau yang hukuman jangka waktunya panjang, kemudian sebabnya bisa diabaikan. Murid merasa tidak nyaman tetap dan penguatan mungkin hanya bisa bertahan dalam waktu jangka pendek saja karena itu namanya konsekuensi jangka pendek mungkin ya. Kemudian restitusi itu kita kayak memberikan pilihan-pilihan ya, kalau kamu mau melakukan ini kira-kira apa yang terjadi, jadi kita kasih pilihan. Kemudian ini akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Terus korban itu merasa dan masalah akhirnya terselesaikan. Oke, ini contoh lain. Oke, banyak yang Oke, kemudian kenapa sih kita harus melakukan sesuatu yang berorientasi kepada murid atau bertumbuh kepada murid? Ternyata kalau kita pelajari dasar kebutuhan manusia itu ada 5. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu ingin bertahan hidup atau survival gitu. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan akan kebebasan, kesenangan dan penguasaan atas kekuasaan. Jadi kalau kita lihat misalnya seorang anak melakukan sesuatu, kita cek. Nah ini nanti akan ada namanya simulasi kasusnya ya. Nah, kita diskusikan misalnya nih, ini ada Ibu Ani, guru produktif AKL tapi di SMK Pelita Hati ya, udah di sini. Ya bingung, ada satu anaknya yang namanya Agus, dia suka meminta uang kepada teman-temannya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Ibu Ani? Nah, iya. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif yang dilakukan Ibu Ani, harusnya adalah kita tanya, kenapa Agus tidak? Kenapa Agus meminta uang kepada temannya? Jika Agus ternyata meminta uang karena dia memang lapar, berarti adalah suatu kebutuhan yang tidak dia punyai, yaitu kebutuhan akan survival itu, bertahan hidup. Mungkin karena dia lapar, jadi dia meminta uang kepada temannya. Jika misalnya dia senang kalau teman-temannya memperhatikan, berarti akan adanya kebutuhan untuk diterima dan segalanya ya. Maksudnya, dan selain itu, misalnya di sini, jika dia merasa bosan karena merasa bosan dengan makanannya, dia minta pengen beli yang lain. Nah itu kebutuhan akan kebebasan menentukan pilihan. Kalau misalnya Agus karena iseng saja, kan banyak anak-anak kita iseng ya, bisa jadi sebut-sebut saja karena merasa itu adalah bestinya atau temannya. Jadi kadang posisi kontrol ini ada negatif dan positifnya. Kemudian kalau ada yang namanya guru sebagai pemantau, dia hanya memantau kegiatannya. Oh, anak ini melakukan ini karena peraturannya ini, jadi kayak memantau saja. Ketika guru bertindak sebagai manajer di sini maksudnya adalah dia memanggil anak, kegiatannya dibuat suatu langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi dalam kegiatan kontrol guru sebagai manajer ini yang dibilang paling efektif karena dia melakukan kegiatan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa tersebut. Nah, apa itu segitiga restitusi?
Nah, segitiga restitusi ternyata adalah satu siklus ya, tapi siklusnya ini bersegitiga bukan lingkaran. Jadi ada 3 titik kegiatan yang dilakukan guru yang mempunyai jadi kesannya nanti jadi balik ke kita ya kan. Apalagi misalnya, nah kita kira-kira bisa nggak menyelesaikan ini bersama-sama? Kamu mau nggak? Nah ini distabilkan dulu identitas dia, perasaan dia atau perasaan nyaman dulu. Kemudian kalimat-kalimat pertanyaannya juga ada panduannya untuk dalam kondisi ini. Selanjutnya adalah tahap berikutnya, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Benarkah kita memang pernah melakukan kesalahan, tapi pakai ada tapi di tengah-tengah biar biar merasa kan pertama memang kita stabilkan, kita agak kasih dukungan sedikit, dan sekarang kita agak tarik dulu lagi. Memang benar kamu harusnya begini. Jadi itu adalah suatu kesalahan misalnya ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus bisa mempunyai sikap yang lebih ini kayak ini belok kanan kan ada salah, kita ke arah yang baru gitu kan. Kemudian yang tahap ketiga adalah kita menanyakan keyakinan atau mencari keyakinan. Itu bisa kita tanyakan dengan kalimat-kalimat misalnya nih. Kalau kita menjadi satu keluarga di sekolah ini, kira-kira kalau sesama anggota keluarga harus apa ya? Jadi kayak anak diajak untuk mencari solusi terhadap masalahnya dia sendiri. Sebenarnya kita hanya fasilitator saja gitu. Jadi kira-kira nilai-nilai apa nih yang perlu kita bangun agar sifat-sifat malas kamu itu bisa hilang dan sebagainya ya. Ada pertanyaan? Terima kasih atas perhatian Anda dan atas terlibatkan Bapak Ibu Guru dalam sosialisasi budaya positif ini. Akhirnya saya tutup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini, materi yang ingin saya sampaikan adalah terkait tentang budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif itu adalah serangkaian kegiatan, tingkah laku, dan apa-apa yang harus kalian lakukan secara positif. Kita kenal budaya positif itu ada misalnya 5S contohnya. 5S itu kalau kita tahu adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Itu sudah kita lakukan setiap pagi, setiap saat. Dan budaya ini sangat penting untuk membentuk kehidupan kita menjadi lebih baik dan sangat mendukung dalam kehidupan komunikasi dan bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama kita. Budaya lainnya adalah budaya 7K. Kita sebenarnya sering mendengar ini, tapi mungkin kita akan mengulas kembali. Budaya 7K itu sungguh sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan. Pastinya sudah kita laksanakan setiap hari, dan dalam pembinaannya pun sudah kita terapkan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah ketertiban. Tertib dalam mengikuti semua peraturan yang ada, dan berikutnya adalah kedisiplinan. Ketertiban dan kedisiplinan sangat terkait satu sama lain. Kemudian adalah kebersihan, kemudian keindahan, keamanan, dan kekeluargaan. Saya rasa semua unsur-unsur dalam 7K tersebut sudah kita laksanakan, tapi kita perlu untuk melakukan itu secara konsisten dan pastinya kontinu. Belajar dari 7K itu, budaya-budaya positif tersebut, kalau kita jabarkan satu persatu sungguh sangat panjang ya.
Yang paling penting adalah intinya bahwa kita melakukan sesuatu itu secara kontinu atau konsisten. Kalau kalian tahu arti kata disiplin, sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ya, disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Tapi kadangkala kita sudah melekat dalam diri kita kalau disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan, harus sesuai peraturan, tapi sebenarnya disiplin adalah belajar. Orang yang mempunyai disiplin positif dalam dirinya berarti dia mau belajar secara sadar diri tanpa paksaan dari orang lain. Jika kalian mampu melaksanakan itu, pastinya kalian akan menjadi para pelajar yang sangat bagus, karena kalian secara konsisten, tidak tanpa adanya paksaan atau suruhan. Oke, kemudian saya sampaikan tentang teori motivasi yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa teori motivasi itu ada 3. Motivasi dalam diri kalian itu memiliki 3 hal ya. Misalnya, 1, kalau kalian melakukan sesuatu atas dasar adanya hukuman, itu kalian berpikir dalam diri kalian pastinya begini, saya akan melakukan hal ini karena takut dihukum. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah motivasi karena kalian ingin mendapatkan penghargaan, pengen mendapatkan nilai yang baik, pengen mendapatkan sanjungan mungkin dari guru atau diperhatikan. Itu motivasi berikutnya. Dan 2 motivasi ini bersifat eksternal karena berasal dari luar. Yang paling tinggi nilainya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kalian masing-masing, yaitu motivasi untuk mempunyai tujuan atau melakukan tujuan yang ingin kalian capai. Itu motivasi terbesar, dan ini yang dimaksud dengan makna belajar yang sesungguhnya. Dan motivasi itu sebenarnya tidak ada yang salah, hanya beda nilainya. Semakin tinggi motivasi yang berasal dari diri dalam kalian, pasti akan semakin tinggi. Kemudian yang perlu kita ingat dalam diri kita adalah, jika kita mampu melaksanakan semua itu atas dasar motivasi dalam diri, itu akan membentuk kalian mempunyai karakter-karakter yang positif. Budaya-budaya positif di sekolah yang tadi disampaikan, itu kalau kalian jalan terus dengan konsisten, itu akan nanti akan mempengaruhi kehidupan kalian di kehidupan selanjutnya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kerja, karena setiap kegiatan atau setiap tempat pasti ada peraturannya masing-masing, jadi kalian harus jalankan itu semua. Baiklah, sepertinya amanat untuk hari ini saya cukupkan. Tidak ada yang sangat membahagiakan para guru selain adalah sikap dan perilaku kalian yang sangat positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.